Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 2023 KYPP 1 mata kuliah robotik ingin mempresentasikan proposal kami untuk proyek robotik yang berjudul implementasi algoritma obstacle avoidance dan dengan mekanisme return to line pada robot otonom. Nama saya Ahmad Fikri Ulumuddin dengan NIM 41236649. Nama saya Awal Azhar dengan NIM 41236643. Nama saya Ahmad Lutfi, NIM 41236650. Nama saya Pategal Santo, NIM 41236655. Ya, untuk latar belakang pembuatan mobil land follower, perkembangan teknologi di bidang robotika saat ini semakin pesat dan telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas manusia. Mulai dari industri pendidikan hingga kebutuhan sehari-hari. Salah satu jenis robot yang banyak digunakan sebagai media pembelajaran dasar dalam memahami sistem kontrol dan sensor adalah robot land follower. Robot ini dirancang untuk dapat bergerak secara otomatis mengikuti jalur tertentu yang umumnya berupa garis hitam di atas permukaan berwarna terang. Pembuatan robot land follower penting dilakukan karena robot ini menggabungkan beberapa konsep dasar elektronika dan pemrograman, seperti penggunaan sensor untuk membaca kondisi lingkungan, pengolahan data oleh microcontroller, serta pengendalian motor untuk menghasilkan gerakan dengan mempelajari prinsip kerja robot land follower. Siswa atau pengembang pemula dapat memahami bagaimana sistem otomasi kerja dalam dunia nyata. Selain sebagai pembelajaran, robot land follower juga memiliki aplikasi praktis. Di industri, konsep land follower digunakan untuk sistem Automated Guided Vehicle atau disingkat AGV yang berfungsi mengangkut barang dalam jalur tertentu. Prinsip yang sama digunakan dalam sistem logistik, pabrik otomasi, hingga transportasi cerdas. Oleh karena itu, memahami cara kerja dan pembuatan robot land follower memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan teknologi robotika yang lebih kompleks. Melalui proyek ini, pembuatan mobil robot land follower ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, melatih keterampilan merangkai komponen elektronik, serta mengembangkan kemampuan problem solving dalam memecahkan permasalahan yang muncul selama proses perancangan dan pengujian robot. Lanjut ada metodologi. Tentu mari kita susun buat metodologi ini agar terlihat profesional. Yang pertama ada alat dan bahan. Hardware-nya ada Arduino Uno, motor drive menggunakan TB6612 FNJ, motor DC plus roda, sensor line tracker. Sensornya memakai dua, sini memakai TCRT 5000 untuk membaca arah garis hitam. Satu sensor infrared obstacle IR obstacle sensor untuk mendeteksi rintangan di depan. 2 baterai Lion 74V 2S, switch on off dan kabel jumper sepanjang 50. Softwarenya ada Arduino Uno, lingkungan pengembangan terpadu untuk menulis, mengimplementasi dan mengunggah kode program ke microcontroller. FreeSync digunakan untuk merancang skema rangkaian elektronik.
Lanjut, perancangan sistem perangkat keras. Perancangan perangkat keras dilakukan dengan mengintegrasikan sensor sebagai masukan, mikrocontroller sebagai pemproses, dan motor sebagai keluar. Arsitektur sistem dapat dijelaskan melalui diagram blok berikut. 1. Blok input masukan. 2 buah sensor garis terhubung ke pin digital Arduino untuk mendeteksi posisi garis secara real time. Sensor ultrasonik HC-SR04 terhubung ke pin trigger dan H-hop untuk mengirim data jarak benda dalam 1 cm. Yang kedua itu ada blok proses. Arduino Uno menerima sinyal dari blok input. Algoritma utama akan memprioritaskan pembacaan sensor ultrasonik. Jika terdeteksi halangan pada ambang batas tertentu, mikrocontroller akan mengabaikan sementara input sensor garis dan beralih ke rutinitas penghindaran. Yang ketiga ada blok output. Sinyal kendali dikirimkan ke modul A298N untuk mengatur rotasi motor kiri dan motor kanan. Kombinasi putaran kedua motor ini memungkinkan robot bergerak maju, mundur, berbelok, atau berputar di tempat. Selanjutnya ada perancangan perangkat lunak software. Perancangan perangkat lunak pada sistem ini menggunakan pendekatan finish state machine untuk memastikan transisi perilaku robot berjalan secara deterministik. Logika kendali di program menggunakan bahasa C++ melalui Arduino IDE. Algoritma utama sistem dibagi menjadi 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama ada state 0, penelusuran garis. Ada 3. Yang pertama, robot membaca data dari sensor inframerah secara kontinu. Sistem menerapkan logika kendali untuk menjaga posisi robot tetap berada di tengah lintasan garis. Yang ketiga ada kondisi transisi. Jika sensor ultrasonik mendeteksi halangan pada jarak kurang dari 15 cm, sistem akan segera berpindah ke state 1. Dan selanjutnya ada state 1, deteksi dan inisiasi penghindaran. Motor dihentikan sejenak untuk menghilangkan inersia gerak. Robot melakukan manuver belok kiri atau kanan sebesar 45 sampai 90 derajat untuk keluar dari jalur lintasan utama. State 2, manuver buta. Karena robot berada di area lantai tambah garis, navigasi dilakukan menggunakan estimasi waktu time-based depth reckoning. Robot bergerak lurus sejajar dengan lintasan asli selama interval waktu untuk melewati panjang objek penghalang. Setelah waktu tercapai, robot berbelok kembali ke arah lintasan asli. Sistem berpindah ke state 3. Selanjutnya ada state 3, pencarian kembali jalur. Robot bergerak maju perlahan sambil memindai permukaan lantai. Kondisi transisi saat salah satu sensor inframerah kembali mendeteksi pola garis hitam. Robot akan berhenti dan melakukan rotasi penyesuaian. Sistem kembali ke state 0 untuk mengajukan misi penyusulan garis. Dan ada dialihkan ke teman saya. Selanjutnya ada proses codingnya. Ini contoh codingannya seperti ini. Lanjut ada 3.5, kebutuhan perangkat lunak. Di sini ada Arduino IDE platform I/O, library sensor ultrasonic, library motor drive, library PID. Itu opsional. Selanjutnya ada hasil perancangan yang diharapkan. Tidak aja. 1.
Tersusunnya desain hardware robot otonom yang lengkap. 2. Tersusunnya rancangan algoritma line follower, obstacle avoidance, dan return to line. 3. Tersedianya dokumentasi kebutuhan komponen dan software. 4. Tersusunnya alur logika sistem yang siap diimplementasikan. Dan 5. Memberikan dasar kuat untuk tahap pembuatan dan pengujian pada penelitian berikutnya. Penutup. Proposal ini disusun sebagai dasar perencanaan pengembangan robot otonom dengan kemampuan line following, obstacle avoidance, dan return to line. Seluruh isi proposal masih berada pada tahap perencanaan, sehingga diharapkan mampu menjadi landasan kuat sebelum memasuki tahap implementasi, perakitan, dan pengujian sistem. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.